Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, sebelumnya kita sudah melakukan Zoom pada pertemuan pertama. Saat ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, domestik dan internasional. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Misalnya dalam suatu waktu, teman-teman bekerja di perusahaan Indonesia, lalu tiba-tiba dipindahkan cabang misalnya ke Jepang atau ke Amerika. Kira-kira apa tantangan terbesar teman-teman yang akan teman-teman hadapi? Tantangannya ini bukan hanya sekedar dari segi bahasa dan budaya, tapi lebih komprehensif lagi yang akan teman-teman coba diskusikan, dan coba saya ingin melihat point of view dari teman-teman terhadap dua kasus yang ada di atas ini. Kemudian yang kedua, itu apakah menurut teman-teman lebih mudah mengelola karyawan dalam satu negara atau lebih mudah mengelola karyawan dalam berbagai macam negara? Artinya, di sini teman-teman coba mencari dasar dulu, coba melihat referensi, kemudian coba lihat YouTube, TikTok ataupun media-media yang lain di mana pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kira-kira lebih menguntungkan mana? Kalau segi misalnya gaji ya pasti menguntungkan di luar negeri, tapi ada aspek-aspek yang lain. Nah, coba teman-teman lihat dan coba teman-teman gali. Ini akan menjadi bahan diskusi nanti ketika nanti kita akan pertemuan ketiga dengan Zoom. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini tadi yang sudah kita lihat bahwasanya kita harus melihat realita MSDM saat ini. Kalau kita lihat bagaimana tantangan terbesarnya adalah era globalisasi ini yang mungkin di batas antar negara itu semakin kabur. Artinya kabur di sini adalah bagaimana orang itu bisa bekerja tidak dibatasi di negara itu saja, tapi sistem pekerjaannya bisa fleksibel, misalnya menggunakan konsep pekerjaan remote. Kemudian kita lihat lagi beberapa perusahaan-perusahaan yang tidak hanya lagi beroperasi di dalam negeri. Mungkin perusahaan-perusahaan sudah melakukan ekspansi ke berbagai negara, baik itu di Asia, di Eropa ataupun di Amerika. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu bagaimana caranya kita mengelola ya manusia dalam konteks lintas negara, tidak hanya di Indonesia tapi lintas negara. Nah, topik ini akan sangat penting sekali karena era globalisasi, banyak perusahaan Indonesia yang tadi melakukan ekspansi besar-besaran. Misalnya Gojek, kemudian misalnya Ruang Guru itu sudah melakukan ekspansi. Nah, ini akan menjadi sebuah realita yang mungkin kita bisa lihat ya teman-teman yang terjadi saat ini. Sehingga kira-kira bagaimana caranya untuk kita khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia itu menghadapi realita yang terjadi saat ini. Sehingga input yang kita dapatkan nanti, misalnya case-case, kemudian ada problem-problem, kita bisa implementasikan. Ya syukur-syukur kita tidak hanya mengurus sumber daya manusia yang hanya lokal saja, artinya di Indonesia saja, yang satu negara saja. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti direkrut misalnya di Garuda Indonesia, yang mungkin pekerjanya ada warga negara asingnya atau ekspatriatnya, itu kan harus memahami secara menyeluruh, tidak hanya dasar hukum yang ada di Indonesia saja. Nah, kalau kita lihat ya, tingkat domestic management SDM itu relatif lebih sederhana. Karena kalau kita lihat domestik kan Indonesia saja lingkupnya ya. Sederhana kenapa? Karena hanya berupa budaya, satu budaya saja, kemudian satu payung hukum saja, dan satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita bicara dari tingkat yang domestik, maka di dalam SDM internasional itu ada tantangan yang berlipat ganda.
Jadi ada regulasi yang berbeda, baik dari segi hukumnya, kemudian nanti ada budaya kerjanya seperti apa, kemudian perbedaan bahasa menjadi salah satu yang mendasari kita nanti untuk bekerja seperti apa, kemudian sistem pajak ya yang tidak sama, bagaimana perhitungannya, kemudian pajak yang dipotong melalui gaji berapa, kemudian yang diterima berapa, mekanisme pajaknya untuk apa, kita harus tahu. Itu adalah realita SDM yang ada di saat ini. Nah, inilah kenapa kita di dalam manajemen SDM ini harus menyesuaikan diri terhadap dinamika global yang terjadi. Jadi jangan mindset kita itu hanya bicara SDM ya SDM di Indonesia saja, tapi kita harus memahami SDM di luar dari Indonesia, yaitu SDM internasional. Itu adalah pendahuluan dan realita yang terjadi saat ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ya dari segi misalnya sistem manajemen SDM itu sendiri, kita harus lihat ya teman-teman, ada domestik, ada internasional. Kalau secara pengertiannya di dalam manajemen SDM yang domestik itu berfokus bagaimana kita melihat SDM yang ada di dalam satu negara saja, ya, dalam mengelola karyawannya dan sumber daya manusia di dalam batas wilayah tertentu. Jadi kita dibatasi ya hanya di Indonesia saja, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ya di dalam manajemen sumber daya manusia internasional ya, tantangannya jauh lebih kompleks, teman-teman. Ada perbedaan regulasi tadi kan, kemudian ada perbedaan sistem pajak, budaya kerja, bahkan perbedaan bahasa. Kalau kita ambil case-nya misalnya di Eropa itu ada aturan kerja maksimal 35 sampai dengan 40 jam dalam waktu seminggu. Kalau di Indonesia kan masih aturannya misalnya 30 jam dalam satu minggu ya, teman-teman. Sedangkan ada lagi kalau kita melihat di Jepang itu budaya kerjanya dikenal sangat disiplin dan jam kerjanya panjang. Nah, kita bisa melihat bahwasanya bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dengan perbedaan ini kalau nantinya perusahaan tersebut melakukan ekspansi di berbagai macam negara. Ya, itu yang harus kita amati juga terlebih dahulu sebelum kita misalnya perusahaan itu melakukan ekspansi di berbagai negara. Kemudian kalau kita lihat di dalam MSDM internasional, pengelolaan SDM itu berdasarkan berbagai negara dengan berbagai perbedaan regulasi, perbedaan bahasa, budaya, hingga sistem hukum. Jadi kalau kita lihat seseorang yang memiliki jabatan misalnya manajer SDM internasional harus lebih luas pemahamannya, tidak hanya secara skala domestik saja, tapi kita harus memahami yang dalam lingkup yang lebih luas. Kenapa seperti itu? Karena seorang manajer SDM yang karyawannya itu lintas negara itu harus memahami hukum tenaga kerja dari berbagai macam negara. Ya, misalnya hukum di negara ini terkait dengan employee itu seperti apa. Kemudian harus mampu bernegosiasi lintas budaya. Nanti pada saat offeringnya seperti apa, ini termasuk di dalam pengelolaan karyawannya, kebijakannya nanti seperti apa, dan bagaimana melakukan yang namanya bernegosiasi lintas budaya dan mengelola tim yang sangat beragam. Itu harus kita lihat dan kita perhatikan, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada case HRD atau Human Resource Development-nya Garuda mengatur pramugari di Indonesia lebih mudah karena dalam lingkup tenaga kerja domestik saja, ada di Indonesia saja. Tapi kalau kita lihat bagaimana mengelola kru yang ada di Jepang, misalnya pilotnya itu dari Jepang, kemudian ada dari Australia dan ada dari Eropa. Nah, ini menjadi salah satu tantangan yang berbeda ketika kita memahami manajemen internasional, tidak hanya memahami manajemen domestik saja. Sehingga nantinya yang kita lakukan, kebijakan apa,
pendekatan seperti apa itu harus diperhatikan dari segi lingkungannya. Budaya kerjanya di Jepang seperti apa, kita coba analisis dengan budaya kerja di Indonesia. Oh, ternyata di Jepang itu budaya kerjanya disiplin. Berarti ya kita bisa lihat bagaimana cara kita mengatur kebijakannya seperti apa. Itu yang harus kita perhatikan dari segi pengertian manajemen SDM, baik manajemen domestik ataupun manajemen yang internasional. Nah, lingkungan kerja yang berbeda ini menjadi salah satu aspek juga yang harus kita perhatikan. Kalau kita bicara lingkungan kerja di Indonesia yang cenderung homogen dengan budaya dan praktik yang relatif sama di seluruh organisasi, berbeda dengan yang namanya manajemen internasional. Lingkungan kerjanya beragam, budayanya berbeda-beda, apalagi dari aspek bahasanya. Kemudian ada praktek kerja yang berbeda-beda di setiap lokasi. Itu kan menantang seorang manajer SDM itu untuk beradaptasi dan berkomunikasi lebih. Artinya, dia harus juga memahami lingkungan kerja yang berbeda. Tidak hanya pemikirannya itu hanya skup lingkungan kerja di Indonesia saja. Dia harus memahami lingkungan kerja di negara asal karyawan tersebut. Sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan, lingkungan kerjanya pasti berbeda dengan yang ada di domestik. Itu juga yang harus kita perhatikan. Itu kalau kita melihat dari lingkungan kerja yang berbeda ya. Kemudian kalau kita lihat hukum dan regulasi ketenagakerjaan ini menjadi salah satu aspek juga yang kita perlu perhatikan, teman-teman. Misalnya kalau kita lihat tantangan rekrutmen budayanya seperti apa, ya, itu adalah salah satu juga yang mengakomodasi kita. Kita harus bisa melihat hukum ketenagakerjaannya itu seperti apa. Entah itu regulasi ketenagakerjaannya, kemudian upah minimumnya seperti apa, kemudian hak cutinya seperti apa. Misalnya kalau kita lihat dari sisi regulasi di negara ya yang punya aturan ketenagakerjaan sendiri, misalnya upah minimum di Indonesia pasti berbeda dengan upah minimum di Malaysia. Kemudian dari segi cuti hamil, kalau cuti hamil itu di Eropa itu bisa sampai 6 bulan lebih, sementara di Indonesia hanya sampai 3 bulan. Kemudian beberapa negara itu mewajibkan serikat pekerja, sementara di negara lain itu tidak ada serikat pekerja. Hal-hal ini yang nantinya sebuah perusahaan multinasional harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan human resource-nya, ya, yang nantinya itu berpengaruh kepada hukum di negara itu sendiri. Kemudian nanti juga ada korelasinya terhadap kebijakan pajaknya seperti apa, kemudian ada peraturan perburuhannya seperti apa tadi, entah itu keselamatan kerjanya, K3LH-nya seperti apa, kemudian cutinya seperti apa, hak dan kewajiban karyawannya itu seperti apa, itu juga harus kita perhatikan. Sehingga kita harus juga memahami hukum dan regulasi yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia internasional, ya. Hukumnya, kebijakan pajaknya, kemudian peraturan perburuhannya, pekerjaannya seperti apa. Itu juga harus kita perhatikan. Sehingga nanti kalau 3 aspek ini sudah dipahami oleh seorang manajer sumber daya manusia, dia akan paham betul ketika mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya didominasi homogen saja, tidak hanya di dalam satu negara saja, tapi lintas negara. Dari sisi itu dia juga harus memahami kebijakan-kebijakan, hukum-hukum, regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara yang ada. Misalnya di dalam kita melakukan mapping, perusahaan kita itu akan ekspansi ke Vietnam atau ke Kamboja. Nah, kita harus paham betul hukum di Kamboja itu seperti apa terkait dengan ketenagakerjaannya, pajaknya seperti apa, dan peraturan perburuannya seperti apa. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ini adalah tantangan, ya, tantangan rekrutmen global. Kalau misalnya kita membutuhkan tenaga kerja yang
tidak hanya dari Indonesia, tapi kita membutuhkan tenaga kerja yang di luar dari Indonesia, kita harus memahami dulu tantangan rekrutmen globalnya itu seperti apa, teman-teman. Kita harus tahu bahasanya, misalnya di dalam menemukan kandidat yang fasih dalam bahasa lokal dan bahasa internasional. Nah, salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya itu adalah kendala dalam menggunakan bahasa asing. Bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin itu juga menjadi salah satu yang kalau kita lihat itu kekurangan, tapi bagi orang-orang yang memahami bahasa Inggris dan bahasa asing itu menjadi salah satu keuntungan untuk dia. Karena kalau dia melakukan melamar kerja, ya tidak hanya di negaranya di Indonesia, itu dia juga sudah memahami bahasa asing. Itu tantangan rekrutmen global yang pertama. Kemudian kalau kita bicara visa dan izin kerja, teman-teman. Visa dan izin kerja ini permohonan yang dilakukan oleh calon pekerja yang misalnya pekerjanya itu tidak hanya di satu negara, tapi dia bekerjanya di luar negeri. Nah, itu juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan juga. Apakah visanya visa tinggal atau visa liburan atau visa tinggal bekerja, itu kita perhatikan juga. Kemudian ada budaya dan nilai. Budaya dan nilai ini adalah memastikan seorang kandidat yang akan kita rekrut itu paham betul budaya organisasi dan nilai-nilai global yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. Kita harus juga memperhatikan itu, ya. Sehingga, ya, kalau kita lihat perusahaan itu tidak paham budaya yang akan terjadi, misalnya kalau kita lihat budaya kerja ya, yang akan punya peran besar, misalnya kita lihat adalah budaya di Indonesia itu cenderung sungkan atau malu-malu dalam menyampaikan pendapat. Itu budaya orang Indonesia tuh. Kemudian kalau budaya barat itu lebih terbuka dan langsung menyampaikan kritik. Kemudian ada di Jepang itu mereka mengenalnya adalah budaya senpai kohai. Budaya senpai kohai ini adalah bagaimana dia menghormati atau ada senioritas. Nah, kalau perusahaan yang akan kita ekspansi, kalau seorang manajer SDM itu tidak memahami budaya-budaya ini yang tidak mereka pahami, maka itu akan memicu adanya konflik, ya. Nah, tugas kita itu harus bagaimana caranya memitigasi konflik sekecil mungkin, seminimal mungkin. Sehingga kita harus menjaga, misalnya tidak ada miskomunikasi, kemudian tidak ada salah persepsi juga. Kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana atau apakah budaya menjadi peluang atau hambatan MSDM internasional? Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan tuh. Coba kita nanti diskusikan apakah nanti di dalam manajemen sumber daya internasional ini budaya menjadi salah satu faktor yang menjadi peluang ataupun hambatan. Kalau dari segi orang Indonesia, budayanya dengan budaya orang lain mungkin masih, kalau dalam satu lingkup ASEAN itu menjadi salah satu peluang ya, karena kita masih dalam lingkup ASEAN. Tapi kalau kita lihat misalnya budayanya itu budaya Eropa, budaya Amerika, itu menjadi salah satu hambatan kita juga ketika kita ingin bekerja. Kecuali kita memang sudah berkuliah di Amerika, kemudian kita sudah paham betul budaya dan lingkungan kerjanya, kita bekerja di sana menjadi salah satu peluang juga. Itu juga harus kita lihat di dalam tantangan rekrutmen global ini. Sehingga yang tadinya menjadi tantangan itu menjadi peluang rekrutmen kita, ya. Apakah nanti setiap perusahaan di Indonesia itu harus meng-hire karyawan lokal? Ya, secara undang-undang memang harus, ya, memperdayakan orang-orang Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Tapi ada orang-orang di Indonesia sebagian kecil yang berpikir saya harus bisa bekerja di luar negeri. Ya, tadi berarti dia harus memahami bahasanya, kemudian mereka harus memiliki visa izin kerjanya, kemudian harus memahami budaya dan nilai dari suatu negara tersebut.
kita balik nih pandangannya, misalnya kita akan melakukan rekrutmen, ya berarti rekrutmen kita kalau tidak hanya dari segi Indonesia saja, berarti kita saya mau nyari rekrutmen orang-orang Jepang, ya kita harus tahu bahasanya dulu, mereka izin kerjanya seperti apa, budayanya seperti apa, yaitu kita harus pahami. Itu adalah tantangan rekrutmen global terhadap tenaga kerja, ya, di dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, yang selanjutnya adalah budaya dan lingkungan kerjanya. Ada budaya organisasi di sini, kemudian ada komunikasi, kemudian ada yang namanya kolaborasi. Kalau kita melihat yang namanya budaya dan lingkungan kerja ini di dalam manajemen kinerja global berbeda dengan yang ada di domestik, artinya di Indonesia. Misalnya kalau kita bicara target kinerja di suatu negara, mungkin fokusnya hanya ada pada angka penjualan saja. Sementara di negara lain itu menekankan kualitas layanan. Kualitas layanan ditekankan, ada juga yang hanya menekankan angka penjualan. Itu dari segi manajemen kinerjanya. Kemudian kalau kita melihat komunikasi juga menjadi tantangan yang sangat besar, ya. Kalau kita coba bayangkan, suatu perusahaan punya tim dengan anggota dari Indonesia, misalnya ada India dan ada Amerika. Mereka harus berkolaborasi nih secara daring atau secara online. Nah, yang menjadi problematika adalah misalnya perbedaan zona waktu, bahasa, kemudian gaya komunikasi. Kemudian itu kalau kita tidak perhatikan pasti akan menimbulkan suatu masalah. Ya. Kemudian ada yang namanya, kita memerlukan konsep yang namanya cross cultural communication skill, sehingga kerjasama itu bisa berjalan dengan lancar. Kita harus memahami bagaimana orang India berbicara dengan bahasa Inggris. Itu kan agak lucu ya teman-teman ya. Nah itu juga harus kita pahami. Itu adalah salah satu bagian cross cultural communication skill, ya. Itu yang menjadi tantangan juga untuk kita perhatikan di dalam segi budaya dan lingkungan kerja itu sendiri. Ada budaya organisasinya, komunikasinya, kemudian ada kolaborasinya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya kebutuhan dan seleksi karyawan. Di dalam melakukan proses seleksi karyawan, kita harus melihat kebutuhannya seperti apa, ya. Kebutuhannya seperti apa? Kita harus bisa menganalisis kebutuhannya, syarat pekerjaannya seperti apa, kemudian pertimbangan keterampilan kerjanya kayak gimana, dan pengetahuan yang diperlukan seperti apa. Saya ingin mencari tenaga ahli, misalnya tenaga ahli di bidang tambang. Saya mau cari orang Amerika. Ya, kita analisis dulu kebutuhannya seperti apa. Kira-kira dalam segi keuangan masuk atau tidak, cara cost budgetingnya, kemudian dari syarat pekerjaannya masuk atau tidak, kemudian pertimbangan keterampilan dan pengetahuannya yang diperlukan atau skill kompetisinya seperti apa. Itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Kemudian kita harus melihat nih di dalam proses rekrutmen yang ada. Misalnya memilih metode rekrutmen yang sesuai dengan platform online, agensi perekrutan ataupun jaringan internasional. Nah, misalnya kita bisa melakukan namanya referral, ya. Kita punya salah satu forum komunitas untuk tambang di dunia. Kita coba masuk ke sana, ya. Metodenya tidak sama dengan metode perekrutan di Indonesia. Misalnya kita by referral, setelah itu kita interview, kita wawancara, kemudian ada skill kompetensi yang kita harus ketahui, yang dia miliki apa, baru kita rekrut. Kemudian ada yang namanya proses seleksi. Melakukan proses seleksi yang ketat melibatkan wawancara, tadi ya, lanjutan dari rekrutmen, tes kemampuannya, kemudian penilaian kepribadiannya. Yang menjadi salah satu istilahnya ya, masalah ya, orang-orang di luar negeri sana sangat aware
terhadap yang namanya privacy, teman-teman. Privacy itu mereka selalu pegang. Kalau di Indonesia, lingkungan kerjanya cenderung hampir tidak ada privacy. Ya, kita bekerja, lihat status temennya liburan, langsung jadi omongan. Nah, di Amerika sana tidak mengedepankan hal yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin itu salah satu stock culture-nya mereka ya ketika nanti bekerja di Indonesia. Tapi kita harus juga menjelaskan hal-hal seperti itu terhadap karyawan asing yang kita rekrut di dalam proses rekrutmen itu sendiri. Kemudian yang terakhir, di dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan, kita harus mengorientasi dan melakukan pelatihan terhadap karyawan tersebut. Memberikan program orientasi dan pelatihan yang komprehensif, artinya secara keseluruhan, untuk karyawan baru, membantu proses adaptasi budaya dan pekerjaannya. Kita tidak usah case yang manajemen sumber daya internasional. Kita bicara domestik dulu. Di dalam proses orientasi dan proses pelatihan ini, di beberapa perusahaan itu dilewati. Artinya ya udah, lu sudah direkrut, sudah ditandatangan kontrak, udah kerja, tapi tidak ada proses onboardingnya. Nah, itu kalau tidak kita aware di dalam melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi karyawan ini, itu akan membuat karyawan itu tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya karena tidak dikenalkan terlebih dahulu. Bayangkan ketika kita sudah melakukan proses kontrak, tanda tangan kerjanya dijelaskan, kemudian ada proses onboardingnya, kita dikenalkan di dalam lingkungan kerjanya, atasan langsungnya siapa, kemudian teman kita berkolaborasi siapa, KPI kita kayak gimana, itu akan jauh lebih clear dibandingkan kerja langsung masuk kerja, tanda tangan kontrak langsung bekerja. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, di 4 proses ini yang harusnya tidak boleh dilewatkan satupun di dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan, baik itu secara domestik ataupun secara internasional. Sehingga apa yang diinginkan perusahaan dan apa yang diinginkan pekerja atau karyawan itu bisa dimaksimalkan, ya. Itu di dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan itu sendiri. Di dalam manajemen kinerja global, kita harus memahami di sini ada segitiga yang dari urutan 1 sampai dengan urutan 5, ya. Kita harus menetapkan tujuan kerjanya seperti apa terlebih dahulu. Sehingga apa yang dilakukan dalam halnya adalah pekerjaan itu menjadi jelas atau clear. Jangan sampai seorang officer misalnya di bagian administrasi mengerjakan desain, itu secara tujuan sudah salah. Saya meng-hire tenaga kerja administrasi tidak untuk menangani desain flyer perusahaan, itu udah salah dalam melakukan manajemen kinerja. Kemudian setelah kita tetapkan tujuan, kita harus memantau kemajuan dari pekerja kita. Apakah dia sudah nyaman? Apakah ada kendala? Kemudian ada progres atau tidak. Nah, itu kan juga harus kita perhatikan. Itu adalah bagian dari pantau kemajuan, ya. Kita harus memantau kinerjaan kita. Dan jangan lupa, setelah kita melihat kemajuannya, progresnya seperti apa, kita berikan umpan balik dan motivasi terhadap pekerja itu sendiri. Kemudian ada tetapkan standar kinerja. Standar kinerjanya itu apa? Harus jelas, bobotnya berapa, nilainya berapa, kemudian sesuai dengan nilai organisasi, budayanya, dan sudah terukur, ya. Ini namanya yang umum itu adalah Key Performance Indicator. Kemudian ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan dalam kurun waktu, misalnya dalam 1 tahun, ya,
biasanya di akhir tahun kita melakukan evaluasi kinerja. Kemudian jangan lupa yang namanya penilaian kinerja itu harus dilakukan adil dan transparan. Jangan ada rasa tendensius, jangan bersifat subjektif. Ya, kalau kita melakukan penilaian itu bersifatnya subjektif, ya buat apa? Kita membuat standar kinerja, kita proses kemajuannya seperti apa, tujuannya seperti apa, itu nggak ada guna. Makanya jangan juga kita tendensius terhadap satu orang saja. Ini orang gara-gara di lift tidak negor saya, KPI-nya jelek lah. Nah, itu jangan seperti itu. Mungkin bisa jadi si orang tersebut sudah menggunakan headset. Nah, itu juga ya. Nanti kita bicara organization gap-nya di dunia kerja itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya memberikan penghargaan nih. Ya, kita bekerja ya sudah dengan baik, pasti ada organisasi atau perusahaan-perusahaan yang mengapresiasi itu lewat diberikan penghargaan, entah itu sifatnya individual atau penghargaan secara tim. Misalnya tahun ini karena omset kita sudah bagus, kita gathering ya ke misalnya ke Jerman. Nah, itu kan salah satu bentuk penghargaan yang menjadi salah satu motivasi juga. Kerja di perusahaan X, gatheringnya enak loh, bisa ke Jerman. Nah, itu salah satu juga tuh. Ternyata tenaga kerja asingnya Jerman masuk kampung saya. Berarti kan itu biasa saja buat tenaga kerja asingnya. Tapi untuk pekerja domestik itu menjadi hal yang memberikan salah satu motivasi juga. Ya teman-teman, itu adalah kerangka di dalam manajemen kinerja global yang harus kita pahami, sehingga nantinya entah itu pengerja tenaga kerja asing, tenaga kerja dalam negeri itu juga memahami ya tujuannya apa, kemajuannya seperti apa, standar kinerjanya kayak apa, evaluasi kinerjanya gimana, penghargaannya seperti apa. Itu juga harus kita perhatikan ya di dalam manajemen kinerja global. Kemudian kita next. Komunikasi dan kolaborasi. Nah, komunikasi dan kolaborasi di sini aspeknya adalah lintas budaya ya atau lintas negara. Yang pertama adalah komunikasi lintas budaya, bagaimana kita mempromosikan komunikasi dengan jelas, ringkas, empatik, menghindari bahasa yang ambigu dan terlalu informal. Kemudian ada kolaborasi virtual, memanfaatkan teknologi yang memudahkan kolaborasi jarak jauh sebagai platform komunikasi di berbagai informasi. Nah, yang kedua, kolaborasi virtual itu sudah diterapkan di beberapa negara, teman-teman. Ya, di beberapa negara sudah menerapkan itu. Misalnya ada pekerja yang mengakomodasi remote worker. Artinya pekerja yang remote, tidak harus on-site di kantor. Ya, salah satu mentor saya itu bekerja di salah satu perusahaan di Amerika. Mereka itu bekerjanya ya harus menyesuaikan jam kerja yang ada di Amerika. Jadi terbalik hidupnya kalau di Indonesia. Siang jadi malam, malam jadi siang. Yang harusnya tadinya waktunya tidur di malam hari, dia harus bekerja di malam hari. Nah, itu kolaborasi virtual yang secara waktu itu juga ada perbedaannya. Walaupun platformnya itu yang kita gunakan ya sama. Jam 12 di Indonesia belum tentu di Amerika itu jam 12, bisa jadi dini hari. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan komunikasi dan kolaborasi lintas budaya. Kita cari misalnya di dalam rekrutmen kita tadi, kita meng-hire orang Vietnam atau orang Kamboja atau orang Thailand. Nah, budaya Indonesia dulu kita kenalkan, kemudian baru kita bertukar sharing, discussion terhadap budayanya mereka seperti apa di dalam bekerja. Nah, itu. Kemudian yang nantinya itu bisa melakukan kolaborasi lintas budaya, kemudian meningkatkan keterampilan karyawan, kemudian bagaimana karyawan itu bisa meningkatkan dalam berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Itu adalah komunikasi dan kolaborasi di dalam manajemen sumber daya manusia internasional.
Kemudian, ini adalah bahan diskusi, teman-teman. Di dalam pertemuan kedua kali ini, saya memberikan bahan diskusi untuk teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana perbedaan regulasi ketenaga kerjaan antar negara yang mempengaruhi ya perusahaan dalam mengelola SDM internasional. Kemudian yang kedua adalah peran budaya dalam keberhasilan manajemen sumber daya internasional. Itu peluang atau hambatan. Beri point of view dari teman-teman dari dua bahan diskusi ini, ya. Kemudian silakan teman-teman berkelompok ya menjadi misalnya dalam satu kelas ini karena banyak kelas ya maksimal 5 orang deh buat kelompok, kemudian masukannya dari masing-masing anggota kelompoknya itu seperti apa. Ya, pasti tidak hanya memahami secara verbal saja, tapi ada poin-poin yang mungkin dari teman-teman yang berbeda dan mungkin bisa menambah wawasan terkait dengan manajemen sumber daya internasional ini. Itu adalah dua topik diskusinya, teman-teman, yang perlu nanti teman-teman diskusikan terkait dengan materi yang ada di pertemuan kedua kali ini. Ya, saya pengennya itu teman-teman wawasannya itu tidak hanya di Indonesia saja ya. Teman-teman bisa mencari opportunity banyak di berbagai negara ya. Asal jangan menjadi misalnya admin slot di beberapa negara di Asia, itu jangan. Karena pemerintah ya itu melarang bekerja di sana ketika itu melanggar aturan hukum di Indonesia. Karena di Indonesia judi adalah hal-hal yang melanggar hukum dan tidak diperbolehkan di hukum Indonesia. Maka orang yang bekerja sebagai admin slot itu termasuk orang yang melanggar hukum. Ya, jadi ini kalau teman-teman sudah belajar manajemen sumber daya internasional, teman-teman harus memahami regulasi ketenaga kerjaan ini. Ya, nanti mungkin misalnya di Kamboja, di Vietnam itu aman, tapi setelah dia pulang di Indonesia itu bisa menjadi suatu masalah. Bahkan ada juga beberapa pekerja yang sudah di sana itu tidak bisa pulang, karena ketika pulang itu asetnya itu akan diambil oleh negara. Ya, karena sudah melanggar hukum. Itu ya yang menjadi salah satu pemahaman yang harusnya teman-teman miliki karena sudah belajar manajemen sumber daya internasional. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini di pertemuan kedua kali ini itu membawa hal baru untuk teman-teman semua terkait dengan manajemen domestik lebih sederhana, lingkupnya dari suatu karena hanya ada di satu negara. Kemudian MSDM internasional itu membahas tentang hal-hal yang lebih kompleks dibandingkan manajemen domestik. Misalnya kalau kita melihat ada perbedaan regulasinya, perbedaan budayanya, bahasanya, dan sistem kerjanya. Nah, di mana tantangan ini nanti akan lebih menjadi suatu problem ketika kita tidak memahami manajemen domestik dan internasional adalah di dalam proses rekrutmen global, manajemen kinerja, dan komunikasi lintas budaya. Ketika itu sudah dikelola dengan baik, itu menjadi hal yang baik. Keberagaman justru bisa menjadi kekuatan perusahaan. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak memanage keberagaman itu sendiri, justru menjadi salah satu hal yang menghancurkan perusahaan. Nah, semoga pembahasan di pertemuan kali ini membuka wawasan teman-teman di dalam manajemen SDM internasional dan di era globalisasi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pertemuan kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.